musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dalam konstruksi sosial umat Islam dan literaturnya, kedua golongan paganisme dan ahli kitab ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yakni kafir zimmi, kemudian kafir harbi, dan kafir musta'man. Kafir zimmi adalah mereka yang mendapat jaminan dari pemerintah muslim dan telah membayar jizyah atau upeti. Kemudian yang kedua, Afan, audionya putus-putus Ustaz nih. Golongan yang kedua adalah kafir, kemudian adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi umat Islam dan kemudian kita sebagai umat Islam juga wajib memerangi kembali. Dan yang terakhir adalah kafir musta'man. Apa sih kafir musta'man itu? Kafir musta'man adalah orang kafir atau non-muslim yang dikirim oleh negara muslim untuk sebuah keperluan seperti menjadi duta besar atau utusan. Contohnya misalnya seperti jika negara Qatar yang mayoritas penduduk muslim dan juga bisa dikatakan sebagai negara Islam mengirim seorang utusan yang beragama Nasrani pada suatu negara. Maka duta besar yang dikirimkan itu adalah termasuk kafir musta'man. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang hubungan dengan non-muslim. Dalam bahasa Arab, toleransi diartikan sebagai tasamuh, yang artinya sikap saling pengertian atau pemahaman dan dengan didasari kerendahan hati terhadap sesama manusia. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang toleransi terhadap non-muslim adalah hadis yang diriwayatkan telah diriwayatkan dari Ubaidillah bin Muksim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Suatu hari jenazah pernah lewat di hadapan kami, maka Rasulullah SAW berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan, "Ya Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi." Maka beliau berkata, "Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah." Dalam hadis ini dapat dipetik hikmah bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi untuk agar saling menghormati dan menghargai. Selain itu disebutkan dalam hadis lain yang artinya Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Jarir, dari A'mash, dari Ibrahim, dari Aswad bahwa Aisyah berkata, Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi kepada orang tersebut. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa kerjasama seperti muamalah dengan non-muslim boleh dilakukan. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bertoleransilah, niscaya kamu akan mendapatkan toleransi bagimu. Hadis itu juga memberikan pemahaman dan menganjurkan kepada umat yang mulia agama untuk bersikap toleran karena memiliki manfaat yang positif. Setiap orang yang bertoleran pasti lawan bicaranya akan bersifat toleran, baik sesama muslim maupun antar umat beragama. Rasulullah telah dahulu membahas bagaimana berhubungan sosial supaya umat beragama bisa hidup dalam cinta, kasih sayang, dan saling peduli. Andaikan saja setiap orang memperlakukan orang lain sebagaimana yang memperlakukan dirinya sendiri, maka kehidupan akan merasa harmoni. Kemudian yang selanjutnya adalah jihad.
Kemudian yang selanjutnya adalah jihad. Pengertian dan hukum jihad. Jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yakni menegakkan agama Allah dan menjaga agar agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan Rasulullah adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan kalbu, memberikan pengajaran kepada umat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yakni menjadi khalifah Allah di bumi. Arti kata jihad sering disalahpahami oleh orang yang tidak mengenali prinsip-prinsip agama Islam sebagai perang suci. Istilah untuk perang adalah qital, bukan jihad. Jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat, seperti serangan-serangan dari luar. Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa jihad juga mengandung arti kemampuan yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu, jihad adalah pengorbanan. Dan dengan demikian, sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis. Jihad hukumnya adalah wajib kifayah. Jihad dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti dengan hati, lisan, dan tangan. Ulama Syiah kontemporer seperti Hasan atau At-Tabari berpendapat bahwa urgensi jihad sebenarnya diilhami oleh fakta sejarah bahwa semua rasul yang menyampaikan dan mendakwakan ajaran Tuhan pada awal kenabian mereka sering ditolak sebagai sikap keangkuhan, penolakan, dan penentangan dari kaum-kaum mereka. Sehingga sikap tersebut sering melahirkan kekerasan dan peperangan. Menurutnya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama kasih sayang bagi semua umat manusia tidak menyerukan jihad dalam arti perang saja, tapi lebih kepada seruan tauhid dan menjunjung tinggi perintah Allah. Walaupun beraliran Syiah, pendapat dari Hasan atau At-Tabari tentang jihad ini memiliki banyak kesamaan dengan para ulama yang beraliran Sunni. Dalam hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Rawahu Muslim. Jihad tidak dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak memiliki keinginan untuk jihad, ia mati dalam satu cabang kemunafikan. Hadis dari muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Jihad tidak selamanya diartikan dengan berperang atau dengan menyumbangkan harta. Jihad bagi seorang penuntut ilmu adalah dengan ilmunya, dan memerangi hawa nafsu juga termasuk jihad. Baik Ustadz, apakah langsung dilanjutkan pada bab selanjutnya? Karena belum ada respon Ustadz. Lanjutkan aja. Iya Ustadz. Selanjutnya adalah gencatan senjata. Gencatan senjata dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-hudnah. Al-hudnah atau gencatan senjata adalah melakukan perjanjian atau perjanjian setelah berperang, atau bisa diistilahkan dengan al-hudnah, as-sulhu al-mu'aqqad atau al-muwadda'ah. Secara istilah, para ulama memiliki berbagai macam pengertian, namun artinya tidak jauh berbeda, yakni mengadakan kesepakatan dengan kafir harbi untuk tidak melakukan perang dalam waktu tertentu dengan disertai pengganti ataupun yang lainnya. Baik di antara kafir harbi itu ada yang masuk Islam atau tidak, dan mereka masih tetap tidak berada dalam kekuasaan pemerintah Islam. Ibnu Qudaimah menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, makna al-hudnah adalah ayat kita li ahli harbi dan ala tarkil qitali muddah.
biwadin wa bighairi iwad wa tusamma muhadanah wa muwada'ah wa mu'ahadah. Seorang imam atau pemimpin kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan pihak musuh untuk menghentikan peperangan selama jangka waktu tertentu, baik dengan kompensasi maupun dengan tanpa kompensasi. Gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing. Disyariatkannya gencatan senjata disebutkan bahwa Ibnu Qutaimah menyebutkan bahwa hukum gencatan senjata yang pada saat itu imam mengadakan perjanjian dengan pihak musuh untuk menghentikan perang selama jangka waktu tertentu baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 1 yang artinya inilah pernyataan pemutusan hubungan Allah dari Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang telah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan kemudian juga dengan firman Allah Al-Anfal ayat 61 yang artinya, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Juga diriwayatkan oleh Marwan dan Al-Musawwir bin Al-Mahramah bahwa Nabi berdamai dengan Suhail bin Amr di Al-Hudaybiyah untuk menghindari perang selama 10 tahun. Contoh lain perjanjian gencatan senjata yang dilakukan oleh Rasulullah dengan pihak lain adalah kesepakatan antara Rasulullah dengan kaum Yahudi setelah beliau hijrah ke Madinah. Inilah yang tercatat dalam Shahifah atau lembaran sejarah yang terkenal. Ditetapkannya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua pihak, baik dalam kondisi damai maupun perang, yaitu membentuk koalisi pertahanan dan keamanan secara bersamaan, terutama saat ada serangan musuh ke Madinah. Ijma para ulama telah bersepakat tentang bolehnya hudnah dengan berikut syarat-syaratnya. Yang pertama, perjanjian harus dilakukan oleh imam atau wakilnya dan tidak boleh selainnya. Ini pendapat jumhur ulama. Hudnah tidak akan sah jika dilakukan oleh selain imam atau wakilnya. Dengan alasan Rasulullah sendiri yang mengadakan perjanjian dengan Bani Quraidah dan Quraisy. Yang kedua, harus ada kemaslahatan bagi kaum muslimin yang jelas, seperti kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah untuk berperang dan pihak kafir yang kuat. Yang ketiga, masa hudnah harus dibatasi. Kemudian, yang keempat, tidak ada syarat yang fasid atau yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti kaum kafir yang mensyaratkan untuk tidak melepas tawanan perang. Masa hudnah ada banyak pendapat mengenai tenggang waktu atau berapa lama sih masa hudnah ini berlaku. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Kaum muslimin kuat tidak boleh lebih dari 4 bulan. Jika pasukannya kuat tidak boleh lebih dari 4 bulan. Dan jika ada hajat atau keperluan boleh sampai 1 tahun. Dalilnya adalah mengacu pada surat At-Taubah ayat 2. Yang artinya, maka berjalanlah kamu, wahai kamu musyrikin, di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Jika kaum muslimin lemah, boleh sampai 10 tahun. Dalilnya adalah perjanjian Hudaybiyah Rasulullah dengan Quraisy. Kemudian tidak boleh lebih dari 10 tahun, baik kaum muslimin dalam keadaan lemah atau kuat. Dalilnya adalah perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah. Dalilnya adalah perjanjian Hudaybiyah Rasulullah dengan Quraisy. Adapun jika waktunya telah berakhir, maka boleh untuk mengadakan perjanjian kembali dengan melihat maslahat dalam perjanjian baru itu. Sebab perjanjian yang dilaksanakan secara mutlak akan menjadikan jihad ditinggalkan secara total. Kemudian, perjanjian boleh dilaksanakan lama atau cepat dengan waktu yang ditentukan walaupun lebih dari 10 tahun. Kemudian boleh dengan jangka waktu yang cepat atau lambat yang terbatas juga boleh secara mutlak selama ada maslahat yang jelas. Mengenai batasan waktu yang dibolehkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan gencatan senjata dengan pihak musuh telah disebutkan 4 pendapat di atas. Penyusun kami lebih cenderung dengan pendapat yang keempat dengan melihat adanya kemaslahatan selama berlakunya gencatan senjata. Kemudian perbedaan antara gencatan senjata dan pemberian keamanan.
karena kedua hal ini seringkali disalahartikan atau rancu. Yang pertama, gencatan senjata adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara yang berperang untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian. Adapun pemberian jaminan keamanan adalah kesepakatan antara warga negara dengan sekelompok tertentu dari pihak musuh dengan menjamin keamanan salah satu wilayah atau bagian dari sebuah negara. Jadi, contohnya misalnya gencatan senjata adalah negara A dan B yang sedang berperang. Maka kemudian mereka mengadakan gencatan senjata. Maka perang itu hanya diberhentikan tanpa adanya pemberian jaminan apapun dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kemudian yang kedua, gencatan senjata adalah jalan untuk mengakhiri perang antara umat Islam dengan musuh. Sedangkan jaminan keamanan adalah jaminan keamanan pada sekelompok orang meskipun perang sedang berkecamuk. Contohnya misalnya dalam suatu perang, kemudian ada satu golongan orang yang meminta perlindungan. Maka di situ jaminan keamanan diberikan pada segolongan itu saja, tapi tanpa disertai akhir dari perang itu sendiri. Kemudian memenuhi permohonan jaminan keamanan adalah wajib, sedangkan permohonan gencatan senjata hukumnya mubah dan tidak wajib, dengan mempertimbangkan maslahat bagi kaum muslimin. Apabila akad al-aman seorang laki-laki batal atau gugur, akad al-aman bagi istri dan anak-anaknya masih terus berlangsung, sedangkan perjanjian gencatan senjata tercabut batal, maka tercabutlah keamanan bagi semua pihak musuh. Contohnya begini, jika dalam al-aman atau dalam permintaan jaminan keamanan dalam satu perang, ada satu keluarga, di mana dalam keluarga tersebut kepala keluarga meminta jaminan keamanan, maka pasukan atau prajurit dari kaum muslimin ini maka hukumnya wajib untuk memberi keamanan pada mereka. Namun jika kepala keluarganya ini kemudian membatalkan akad itu, maka si prajurit ini tadi boleh tidak melindungi si kepala keluarga. Akan tetapi jaminan keamanan bagi anak dan istri dari si ayah yang membatalkan akad tadi masih tetap berlaku hingga perang berakhir. Akan tetapi lain halnya jika gencatan senjata dibatalkan. Contohnya jika dari negara A dan B mengadakan gencatan senjata, tapi kemudian karena tidak maslahat atau karena faktor lain, maka gencatan senjata ini boleh untuk diakhiri. Dan tidak berlaku adanya pemilihan hak seperti yang berlaku pada akad al-aman tadi. Kemudian hukum yang timbul karena adanya gencatan senjata. Dengan adanya gencatan senjata, maka peperangan harus dihentikan antara kedua belah pihak. Jiwa musuh, harta, kaum wanita, dan anak-anak mereka harus dilindungi sebab gencatan senjata termasuk akad al-aman. Karena itu harus menahan diri dan juga kafir dhimmi dari mengganggu pihak musuh kecuali jika mereka melanggar janji yang sudah disepakati. Pihak muslimin juga harus memenuhi syarat yang telah disepakati. Jika syarat tersebut tidak bertentangan dengan syarat. Misalnya, jika pihak musuh mensyaratkan pihak muslim harus menyerahkan kaum wanitanya kepada musuh. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Maksudnya akad gencatan senjata ini otomatis tidak boleh diterima. Kemudian hal-hal yang menyebabkan gencatan senjata berakhir. Menurut pendapat madhab Hanafi mengatakan bahwa gencatan senjata berakhir apabila waktu yang telah ditetapkan telah berakhir tanpa perlu ada pemberitahuan kepada pihak musuh. Jika perjanjian ditetapkan secara mutlak atau tidak didasari masa berakhirnya, maka penetapan masa berakhir atau batalnya perjanjian dikembalikan pada kebijakan imam dan adanya pengkhianatan dari pihak musuh. Misalnya jika negara A dan B melaksanakan gencatan senjata, akan tetapi dalam tenggang masa gencatan tersebut tiba-tiba negara B menyerang terlebih dahulu kepada negara A, maka dari itu secara otomatis gencatan senjata antara kedua belah negara ini otomatis gugur. Sedangkan menurut
Pendapat jumhur ulama, gencatan senjata berakhir jika pihak musuh membatalkan perjanjian itu. Misalnya musuh tiba-tiba memerangi umat Islam, membantu musuh Islam yang lain, mereka membunuh seorang muslim, atau mengambil harta seorang muslim, menghina Allah, Rasulullah, atau Al-Quran, dan yang lainnya. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 7, yang artinya, maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaknya kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Yang kemudian adalah surat At-Taubah ayat 4, yang artinya, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang musuh kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janji sampai batas waktunya. Surat At-Taubah ayat 4. Kemudian topik yang terakhir adalah terorisme. Sudah tidak asing kan ya teman-teman tentang terorisme. Terorisme dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-irhab. Di sini bisa dipahami bahwa al-irhab atau teror berarti menimbulkan rasa takut. Irhabiyun atau teroris artinya orang yang membuat orang lain ketakutan. Orang yang menakut-nakuti orang lain, sedangkan dalam kamus atau orang yang menakut-nakuti orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris, teror berarti kengerian. Berarti bisa disimpulkan bahwa terorisme merupakan tindakan menakut-nakuti atau menimbulkan kengerian untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selain itu ada beberapa definisi tentang terorisme. Antara lain yang pertama, menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia melalui keputusan Ijtima Komisi Fatwa pada tanggal 22 Syawal 1424 atau tanggal 16 Desember 2003 bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran. Yang kedua adalah menurut Habib Muhammad Rizik Syihab, Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI, beliau menyatakan bahwa sangat setuju dengan tindakan aparat yang menangkap dan mengadili para pelaku teror dan pengeboman bunuh diri. Menurut Muhammad Mustafa, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan pada sasaran secara acak atau yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal. Terorisme diambil dari kata teror, yakni usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Jadi kesimpulannya, terorisme merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan, bahkan pembunuhan, guna menimbulkan rasa takut dan menjatuhkan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan. Terorisme dalam pandangan Islam, langsung saja kita menuju ke Quran surat Ali Imran ayat 164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tindakan teror yang dilakukan para teroris tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan menghargai antar umat Islam. Islam pun tidak pernah mengajarkan pada umatnya berlaku kasar terhadap orang lain, walaupun dia non-muslim. Tidak hanya itu, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah menyerukan kepada kita agar selalu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah.
Semua mazhab fikih menolak segala jenis pembunuhan dan kerusakan yang dilakukan oleh para teroris. Para ulama kontemporer pun dengan tegas dan jelas telah menyatakan banyak pendapat mereka bahwa yang menghalalkan pembunuhan terhadap muslim adalah kafir dan menganggap mereka sebagai khawarij. Syekh Shalih Al-Fauzan, seorang ulama terkenal di Saudi, pernah ditanya tentang kaitan teroris dengan khawarij. Beliau memberikan jawaban, Maha suci Allah, kelompok ini tetap eksis atau tetap ada. Bukankah itu adalah aksi dari kaum Khawarij yang mengkafirkan umat Islam, yang lebih parah dalam membunuh umat Islam dan meneror mereka. Ini adalah mazhab Khawarij yang berpijak pada 3 perkara. Yang pertama, mengkafirkan umat Islam. Kedua, membela dari ketaatan kepada pemerintah. Dan ketiga, menghalalkan darah umat Islam. Ini adalah mazhab Khawarij, sekalipun hanya diyakini oleh hati dan tidak diucapkan serta tidak mengamalkannya, dia telah menjadi khawarij dalam akidah dan pemikirannya yang tidak dia ucapkan. Di zaman sahabat, teror dan mengkafirkan orang Islam pun sering dilakukan oleh kaum khawarij, seperti pada peristiwa pembunuhan Abdullah bin Habab serta istrinya karena menolak pernyataan kaum khawarij bahwa Ali dan Utsman telah kafir. Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari meriwayatkan yang artinya mereka membaringkan Abdullah bin Habab maksudnya, dan kemudian menyembelihnya sehingga darahnya mengalir ke air. Kemudian mereka menemui istri Abdullah bin Habab. Dia berkata, aku ini seorang perempuan, tidakkah kalian takut kepada Allah? Kemudian mereka membelah perutnya dan membunuh 3 perempuan lainnya dari daerah Tai'i. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah yang menjadi tempat bertanya dan tempat perlindungan bagi seluruh umat manusia sudah memberikan gambaran tentang adanya teroris yang mengatasnamakan Islam sebagai mana sabdanya. Dijelaskan dalam Sahihain Bukhari Muslim dari Ali radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan keluar suatu kaum di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang masih muda. Akal mereka bodoh. Mereka berkata dengan sebaik-baiknya perkataan manusia. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Di mana saja kalian menyembah mereka, maka perangilah. Karena sesungguhnya dalam memerangi mereka terdapat pahala di hari kiamat bagi siapa saja yang membunuh mereka. Salah satu fenomena dari sikap ekstrim dalam beragama adalah terjadinya tindakan pengkafiran terhadap sesama muslim. Puncaknya adalah ketika hak untuk mendapatkan perlindungan digugurkan. Apalagi jika seseorang atau sekelompok orang mengkafirkan masyarakatnya dan menuduhnya murtad, maka hal ini layak disebut sebagai puncak ekstremitas dalam beragama. Karena akan berujung penghalalan darah dengan membunuh. Apa yang terjadi pada sekte Khawarij di masa lalu kini terulang dengan adanya sekelompok jamaah takfiri. Kelompok ini mengkafirkan semua orang yang berbuat maksiat. Mereka mengkafirkan pula para penguasa dan rakyat yang tunduk kepadanya. Mereka mengkafirkan pula setiap orang yang menolak untuk diajak mengamini atau yang menolak untuk mengikuti pemikirannya. Nah, sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan.
Apakah ada tambahan teman-teman atau pertanyaan? Saya harap tambahan. Yang ingin menambahkan, sangat persilahkan. Izin bertanya pemateri yang baik. Silakan. Pertanyaannya tuh bagaimana pendapat pemateri atau teman-teman lah mengenai kaum muslimin atau orang-orang muslim yang mana mereka tuh menteroriskan saudara mereka sendiri. Dan menurut pemateri apa yang menjadi landasan mereka untuk melakukan itu? Soalnya kan sekarang banyak sekali terjadi. Misal lihat orang pakai niqab itu, oh teroris, Indonesia kok pakai niqab gitu kan. Udah gitu ada juga seorang yang berkata, teroris itu punya agama, agamanya itu Islam, dan sebagainya. Menurut pemateri apa landasan kenapa mereka melakukan itu gitu, menyerang agama mereka sendiri? Baik, saya tampung dulu ya Mas Salman. Mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan lebih dahulu atau ingin menanyakan sesuatu yang lain terlebih dahulu, kami persilahkan. Monggo untuk pertanyaan yang lain, silakan. Baik, mungkin kami berikan tanggapan terlebih dahulu Ustaz dari pertanyaannya dari Mas Salman Hasan Ansori. Iya, monggo. Ya, kalau menurut kami, pemateri, kami terang-terangan menyatakan tidak setuju
dengan apa yang dikatakan oleh apa yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa saudara muslimnya yang memakai niqab, padahal itu hanya alasan atributis saja, dengan menyebut mereka sebagai teroris. Mereka ini memahami hadis hanya pada permukaannya saja. Sebagaimana tadi yang dikatakan dalam satu hadis Nabi ini yang telah saya sebutkan tadi di makalah, akan keluar suatu kaum di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang masih muda, akan mereka bodoh. Mereka berkata dengan sebaik-baiknya perkataan manusia. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama bagikan anak panah yang keluar dari busurnya. Di mana saja kalian menyembah mereka, maka bunuhlah, karena sesungguhnya dalam memerangi mereka terdapat pahala di hari kiamat bagi siapa saja yang membunuh mereka. Nah, mereka yang mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang memakai niqab ini merupakan orang, karena biasanya sebagaimana kita lihat di lapangan, di kehidupan sehari-hari, mereka ini sering kali meng-share atau membagikan hadis-hadis, dakwah dan lain sebagainya yang mana itu tidak sesuai dengan pendapat mereka yang menganggap para niqabis ini adalah teroris. Nah, maka dari itu mereka langsung, oh ini loh teroris, ini loh Kak, ini loh nggak nasionalis, mereka itu nggak nasionalis ini. Karena juga di sisi lain rata-rata teroris seperti mereka yang meneror Suriah sekarang ini, mereka itu kan juga sebagian besar menggunakan niqab untuk menutup wajah mereka. Padahal di Indonesia niqab itu dikhususkan hanya untuk kaum perempuan, di mana di situ mereka memakai niqab adalah sebagai sunnah, bukan sebagai alasan tindak kriminalitas. Bagaimana yang terjadi di Suriah saat ini yang dipakai oleh kaum laki-laki seperti itu. Kemudian dari sisi lain pula mereka yang menganggap saudari-saudari kita yang niqabis, yang memakai niqab ini, mereka adalah orang-orang yang berpacu atau berpegang teguh dengan tradisi mereka, ya. Seperti yang pernah saya bahas di pertemuan lalu, bahwa mereka ini sebenarnya gini loh, ngapain sih di Indonesia pakai niqab, padahal ibu-ibu kita dahulu itu nggak pakai niqab, jilbab aja diselempangkan. Mereka itu berpikirnya begitu. Jadi mereka yang merasa niqab tidak perlu menganggap orang yang memakai niqab itu sebagai orang yang keras, menentang tradisi, dan juga menganggap para niqabis itu seolah-olah ingin menghapuskan tradisi, sehingga mereka menentangnya dengan melontarkan tuduhan teroris itu. Nah, itu dari kami. Teman-teman mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan atau yang lainnya. Monggo kalau ada yang memberikan tambahan.
Ya, saya sedikit memberikan tambahan. Jadi saya juga setuju ya dengan apa yang disampaikan pemateri tadi bahwa eh, nikob ya atau jubah dan lain sebagainya yang biasa dikenakan sebagai identitas satu komunitas tertentu itu tidak kemudian identik dengan terorisme ya. Meski eh, penggunaan nikob sendiri itu ulama berbeda pendapat. Ada satu waktu saya pernah mengikuti kegiatan halaqah di Masjidil Haram. Ada yang bertanya kepada Syekh, kan tentang hukum nikob ya. Disampaikan bahwa itu adalah mimbar ikmaliddin, ya, ikmal saja. Jadi itu penyempurna saja. Ya, kalau kita mengikuti ketentuan jumhur ulama yang mengatakan bahwa auratul mar'ah itu ya sebagaimana aurat yang harus ditutupi saat melaksanakan ibadah sholat, saat melaksanakan ibadah haji, yaitu di mana bagian wajah yang biasa terlihat itu memang tidak harus ditutupi. Nah, kalau ada yang melakukan itu ya, itu biasanya ada dalam kondisi kedaruratan ya, karena ingin melindungi dirinya dari fitnah yang dapat mengancamnya. Atau menurut saya itu ini sebagai mimbar ikmal, jadi penyempurna ya. Dianggap itu sesuatu yang lebih menyempurnakan agamanya, lebih melindungi dan sebagainya. Jadi ala kulli hal penggunaan niqab bukanlah indikasi ya terorisme. Dan BNPT sendiri ya sebagai badan yang menangani masalah terorisme ini mengartikan bahwa terorisme itu adalah sebuah tindakan. Jadi kalau baru pada ranah ya pemikiran saja, wacana berpikir mengenai ya hal-hal terorisme itu bukan sesuatu yang kemudian perlu ditindak ya. Tapi ketika ada satu tindakan, maka di situ pemerintah melakukan tindakan tegasnya itu ya. Jadi pada tindakannya bukan pada makanya upaya pencegahan yang dilakukan BNPT itu adalah upaya-upaya yang sifatnya soft gitu ya, pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman agama yang moderat ya pada kelompok-kelompok yang selama ini diindikasikan ingin melakukan kegiatan-kegiatan terorisme. Ya, jadi sekali lagi bahwa niqab dan identitas-identitas yang selama ini diindikasikan sebagai terorisme itu bukanlah bagian daripada terorisme. Ya, mantan Mas Salman mungkin ada tambahan atau tanggapan juga? Enggak, udah Ustaz. Syukran. Ya. Monggo untuk pertanyaan yang lain. Izin bertanya. Halo. Silakan. Oke, pertanyaan saya sederhana, apakah boykot itu termasuk jihad? Saya ulangi, apakah boykot itu termasuk jihad? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Itu saja. Yang lain mungkin ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu atau langsung kami Boleh tanya lagi. silakan. Silakan Mas Salman.
diajukan dulu pertanyaannya. Oh iya, terima kasih. Kan dulu tuh pas masa kejayaan Islam itu kan banyak sekali penaklukan atau perang yang dilakukan oleh kaum muslimin, sampai bisa dikatakan 2/3 dunia tuh dikuasai oleh Islam. Nah, dan yang mana hal ini menjadi stigma buruk bagi kaum non muslim, yang mana menjas bahwa Islam itu agama perang atau agama teroris. Bahkan ketika orang-orang non muslim tuh melihat di Al-Qur'an, di hadis tuh banyak kata-kata kita kayak tadi yang dikatakan oleh materi, fa ayyama lakitumuhum faqtuluhum, atau ayat-ayat lain yang kita tulu faktulu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk mematahkan argumentasi mereka, dan bagaimana cara kita menafsirkan kata-kata kita dalam Al-Quran dan hadis. Untuk pertanyaan yang pertama ya, dari Mas Ahmad Haryono. Apakah pemboikotan itu termasuk ke dalam terorisme atau bukan sih? Nah, bagaimana yang kita tahu? Yang pertama, pemboikotan yang kita tahu adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau menurut kami sendiri, pemboikotan itu bukan merupakan suatu tindak terorisme, tapi sebagai konsekuensi politik dari satu pihak kepada pihak yang lain. Contohnya seperti waktu itu kan kaum kafir Quraisy mengadakan perjanjian di mana pada saat itu mereka itu yang berkuasa. Kemudian mereka menyingkirkan atau mengucilkan Bani Hashim itu dikarenakan mereka tidak sepakat dengan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Begitupun pemboikotan yang dilakukan atau sabotase. Kalau dalam perkembangan politik selanjutnya ada pemboikotan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Itu bukan merupakan sebuah merupakan sebuah tindak terorisme, karena di situ juga tidak memakai bom atau hanya saja mereka membatasi kelompok yang sedang diboikot ini dari interaksi atau dari hubungan dengan sosial dengan masyarakat yang lain. Seperti pada saat itu pemboikotan dari kelompok Bani Hashim, kelompok Quraisy kepada Bani Hashim. Bani Hashim kan dilarang untuk melakukan jual beli, melakukan pernikahan, dan melakukan akad-akad yang lain sebagainya hingga dalam masa kurun waktu yang tertentu. Jadi kesimpulannya tindakan boikot ini bukan termasuk tindakan terorisme, melainkan termasuk konsekuensi politik dari satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Mungkin nanti bisa diberikan tambahan dari Syarifi mungkin. Mungkin kalau boleh menambah. Sangat dipersilahkan untuk tambahan. Sangat dipersilahkan.
Baik, mungkin menambah dari yang tadi ya untuk boikot. Untuk masalah boikot, kita lihat terlebih dahulu apa namanya konteks atau hal yang diboikot. Kan misalkan boikot itu ada boikot kepada pemimpin, ada boikot kepada produk-produk atau hal-hal lain. Apakah boikot itu diperbolehkan? Nah, kalau kita mendapat pertanyaan seperti itu, jadi kita harus menelisik terlebih dahulu apa yang mau diboikot. Semisal mau memboikot suatu kepemimpinan atau suatu pemerintahan. Kalau kita mau memboikot hal-hal yang seperti itu, kita harus tahu syarat-syarat untuk memboikot. Kan seperti hal itu kalau di Islam kan ada syarat-syaratnya. Jadi apakah pemerintahan itu semena-mena, ataukah pemerintahan itu tidak adil, atau pemerintahan itu malah menyengsarakan atau mengenakkan dirinya sendiri tapi memenjarakan rakyat, itu tidak apa-apa untuk diboikot. Kemudian seperti yang terjadi kemarin, ada yang pernah viral juga memboikot produk-produk apa itu? Prancis. Nah, kan itu untuk memboikot produk itu, tapi mereka kan untuk memboikot dalam hal tidak membeli ataupun menjual produk-produk Prancis. Karena apa? Di Prancis menghina Islam gitu kan. Jadi untuk boikot itu tergantung konteks boikotnya. Apa memboikot pemerintahan atau memboikot suatu perusahaan atau memboikot hal-hal yang lain. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Tawakan atas tambahannya. Langsung saja kita menjawab pertanyaan Mas Salman sekaligus mengakhiri pertanyaan sesi tanya jawab kita kali ini ya. Pertanyaan Mas Salman, dahulu itu umat Muslim seringkali menaklukkan suatu daerah. Benar, itu benar. Lalu bagaimana cara menghapuskan atau menghapuskan dogma bahwa kaum muslimin itu adalah agama yang selalu dipenuhi dengan perang. Nah, begini konteksnya. Kenapa dahulu umat muslim itu banyak melakukan penaklukan? Karena secara politik, dunia pada zaman dahulu, pada saat di mana kaum muslimin banyak melakukan penaklukan itu, dunia juga dikuasai dengan penaklukan juga. Contohnya seperti kita ambil contoh di negara Turki aja ya. Di Turki itu ada pembagian dua kekuasaan. Yang satunya Romawi, yang satunya lagi dikuasai oleh Seljuk. Nah, kemudian si Romawi ini juga merayap dari Konstantinopel, kemudian Inekol, kemudian Kulujahisar, kemudian yang lain sebagainya itu. Dan kemudian kaum Seljuk pun juga begitu. Mereka dari Syam. Kemudian dari Syam merayap ke Konya, ke Aleppo, dan lain sebagainya. Karena kondisi dunia yang pada saat itu memperoleh kekuasaan dengan cara penaklukan, maka pada saat itu pula umat muslim juga melakukan penaklukan untuk menambah daerah kekuasaan. Nah, lalu bagaimana? Mereka mayoritas orang saat ini menganggap bahwa muslim dengan adanya fakta historis bahwa mereka melakukan banyak penaklukan seperti itu, mereka langsung beranggapan bahwa muslim ini keji, muslim ini selalu perang gitu kan. Nah, kita bisa kemudian memberikan pemahaman juga dari sisi historis, karena mereka menganggap kita buruk dari sisi historis, berarti kita juga harus memberikan pemahaman dari sisi historis pula. Dikarenakan dahulu seperti yang saya tahu bahwa dahulu umat muslim pernah sekali kalah dengan pasukan salib, di mana pada saat itu si pasukan salib ini kemudian gencar menebarkan berita bahwa umat muslim itu loh kejam, anak-anak kami dibunuh, wanita-wanita kami dibegitukan ya. Namun kemudian ternyata semua itu hanyalah fitnah. Kita tahu dalam sejarah penaklukan Konstantinopel, kita ambil contoh itu saja ya. Penaklukan Konstantinopel ini mereka juga awalnya
orang-orang di Konstantinopel ini mengira bahwa pasukan yang dibawa oleh Al-Fatih itu adalah pasukan yang kejam, bengis, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka bisa menaklukkan kekaisaran Konstantinopel yang sebegitu besarnya. Akan tetapi kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih nyatanya memberikan jaminan keamanan pada mereka, kemudian hanya menetapkan jizyah, dan jizyah itu ternyata tidak sebesar jizyah yang ditarik oleh kekaisaran Romawi kepada mereka. Jizyahnya itu ringan. Begitu. Jadi ketika ada orang yang beranggapan bahwa Muslim itu keji, semuanya perang, dikit-dikit menaklukkan, karena mereka melihat kita dari sisi historis saja. Maka dari itu kita juga harus memberikan pemahaman mereka juga dari sisi historis. Kita tanya, loh kok kamu beranggapan begitu? Yuk kita baca lagi dari sisi historisnya. Gimana sih dulu Muhammad Al-Fatih itu bisa memberikan jaminan keamanan? Nyatanya loh, negara-negara yang dikuasai Muslim dahulu itu merupakan negara yang aman, yang damai, dan nyatanya bertoleransi. Gitu. Kalau kita mau ambil contoh, ya itu kita bisa mengambil contoh dari negara-negara di Turki. Dulu 75% dari Turki dikuasai oleh pasukan salib. Namun ketika dikuasai oleh orang Muslim, nyatanya Turki juga menjadi negara hingga sampai saat ini. Nah, itu dari saya. Mungkin pemateri selanjutnya, Syarifi atau teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan, dan saya berharap sangat untuk diberikan tambahan dari masukan yang saya berikan. Terima kasih. Mungkin boleh menambah. Silakan. Kalau dari beberapa buku, beberapa materi yang saya baca, atau beberapa sejarah-sejarah kebudayaan, sejarah-sejarah Islam, mungkin kalau Islam seperti yang disebutkan Mbak Naswa tadi, kalau menyebut Islam sebagai negara penakluk atau pas zaman dahulu itu karena zaman penaklukan, itu kemungkinan kalau menurut saya itu kurang benar nih. Seharusnya begini. Kenapa Islam itu memerangi atau Islam itu menaklukkan negara-negara atau suatu tempat yang lain? Kalau kita lihat dari sejarahnya, Islam itu tidak akan memerangi suatu kaum kalau Islam itu tidak diperangi terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenapa Islam menaklukkan negara-negara tersebut, karena Islam itu diperangi terlebih dahulu, seperti halnya perang salib. Perang salib aja yang memulai duluan Islam atau pihak perang salib. Nah, kayak gitu. Kemudian kenapa Islam juga menaklukkan negara-negara lain? Itu dapat kita lihat juga karena di negara-negara tersebut pemerintahannya atau pemimpinnya itu tidak kompeten, tidak adil, dan suka semena-mena. Jadi Islam memerangi mereka karena ingin menyelamatkan para kaumnya. Nah, jadi sebelum kita dapat disimpulkan, sebelum kita menganggap Islam itu penakluk, tapi kita harus lihat dulu sejarah historisnya seperti yang disebutkan oleh Mbak Naswa tadi. Kemudian bagaimana cara kita agar Islam itu tidak dianggap sebagai negara penakluk atau negara, sering disebut juga di negara-negara barat, Islam itu negara terorisme. Sebenarnya kita itu tinggal begini. Tinggal tanya pada mereka, kenapa Anda menyebut negara Islam negara terorisme atau negara penakluk? Tinggal tanyain begitu. Kemungkinan kalau mereka tahu histori, tahu sejarah, mereka gak bakalan bilang begitu. Kalau mereka asal sebut, berarti merekanya sendiri yang salah. Nah, begitu. Simpelnya begitulah. Mungkin sudah paham sendiri kan, bisa memikirkan kenapa saya bilang begitu. Yeah. Manajemen penjaga untuk masalah penangkapan. Ya, tadi kan Mbak Naswa juga mengambil contoh Muhammad Al-Fatih.
Ya, yang sering didengarkan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itulah. Dan kenapa Muhammad Al-Fatih berani menaklukkan? Karena dahulu sebelumnya Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel itu selalu memerangi wilayah Islam. Jadi karena hal itu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan cara apa? Menaklukkan negara-negara kecil di sekitar Konstantinopel, baru menyerang Konstantinopel dari segala sisi. Nah, mungkin itu ya tambahan dari saya. Dan kenapa ditaklukkan Konstantinopel? Karena di Konstantinopel banyaknya diskriminasi juga, kemudian memerangi Islam. Kemudian di Konstantinopel juga selalu menghina dan ingin menghancurkan Islam. Itu tambahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahannya. Ini teman-teman ada yang lain atau kita langsung alihkan kepada Ustadz? Monggo Ustadz. Oke, ya, terima kasih Mbak Naswa dan juga rekan-rekan dari kelompok pemateri lainnya yang sudah menyiapkan materi dan prestasinya dengan baik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, kali ini kita membahas mengenai jihad dan terorisme. Sengaja kita angkat karena ini berkaitan dengan perkembangan ya akhir-akhir ini di mana marak tindakan terorisme yang itu mengatasnamakan sebagai jihad ya. Padahal dalam pandangan Islam ya ada perbedaan yang sangat dominan ya antara yang disebut dengan jihad dan juga terorisme. Sehingga tuduhan-tuduhan bahwa Islam adalah negara adalah agama yang teroris ini dapat kita bersihkan gitu ya. Dan kita juga diajak untuk mengenal sejarah ya, tentang peperangan-peperangan yang pernah terjadi ya, khususnya pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat dan juga generasi-generasi seterusnya ya, mana kita melihat adanya beberapa motivasi yang melatar belakangi ya jihad-jihad tersebut ya. Nah, dalam Al-Quran juga sudah banyak sekali, jadi memang ada marahil di sini bagaimana jihad itu terjadi dalam Islam. Dan kita menyaksikan bahwa dalam jihad sendiri terdapat adab ya, adab fil qital ya, sehingga pada intinya ya kita ingin memperlihatkan kepada umat non muslim ya bahwa Islam itu sebetulnya adalah negara yang toleran, negara yang penuh dengan kasih sayang, negara yang menghargai kebebasan berkeyakinan dan lain-lain sebagainya, sehingga agama ini tidak pernah memberikan sekat-sekat ya untuk terjadinya interaksi damai ya, antara kaum muslimin dengan luar muslimin. Ya itu poin dari pembahasan kita kali ini. Dan dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis ya menunjukkan satu fakta bagaimana Rasulullah SAW dapat hidup secara damai dengan orang Yahudi, orang Nasrani ya, dan orang-orang yang berkeyakinan lainnya. Bahkan negara Madinah adalah negara yang berlandaskan pada kemadaniyahan ya,
sebuah negara, ya, yang apa di sana itu terdiri dari banyak elemen masyarakat, ya, dari kaum muslimin, ya, dan juga orang-orang muslimin yang negara ini berdiri atas dasar kesepakatan bersama, ya, yang diikat dalam sebuah piagam disebut dengan Piagam Madinah. Itulah dasar kehidupan, ya, masyarakat Madinah yang heterogen, ya, yang majemuk, ya, dengan berbagai latar belakang keyakinan. Namun ternyata mereka bisa hidup. Nah, Indonesia juga bisa menjadi sebuah contoh, ya, miniatur, ya, negara Madinah itu sendiri, ya, kalau kita kaitkan dengan realitas yang ada di sini, ya, dari sisi keberagaman keyakinannya, dari sisi keberagaman kesukuannya, ya, dan kemayoritasan umat Islam, ya, di negara ini, ya. Namun memang, ya, kita dihadapkan pada problem-problem terkait dengan keadilan yang harusnya diberikan antara pihak mayoriti dengan minoriti. Nah, ini yang sering menjadi gesekan gitu kan antara kaum muslimin dengan kaum yang lainnya dalam memahami keadilan itu harusnya bagaimana, ya. Namun demikian kita bersyukur, ya, bahwa negara kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perpecahan, dan kita tetap bersatu, ya, bersepakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan di bumi pertiwi ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih ada Mbak Naswa dan teman-teman dari pemateri lainnya, dan juga teman-teman semua yang ikut berpartisipasi dalam diskusi ini dan hadir. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat, dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.